Jadi kau mau membuat cerita menarik simpati. Kasihan ya Mi. Udahlah 2 hari ini ada yang buat drama, sibuk nge-live tanya jawab, hostnya netral. Abis itu keluar statement, ternyata udah banyak ya yang mulai sadar. Nggak boleh bullying, tapi ngomongnya nih kibul. Bingung kan lihat si Miss Gosip, si Miss Gosongnya tuh. Coba lah. Mi HS lagi, siapa lagi HS? Siapa Dokter Rika? Kak, ada orang ngaji ya? Ya memang orang yang ngaji Kak. Kok kaget kau? Hah? Kebenaran HS ini Sagara, Dokter Ika, temen doktif yang cece itu. Hah? Itu orang Kak yang ngaji. Harusnya pertanyaanmu adalah, itu suara ngaji dari mana Mam itu? Bener dong. Iya kan? Itu suara ngaji dari mana? Tapi aku nggak mau bilang SDM rendah ya. Aku nggak mau bilang SDM rendah. Ya. Itu maksudnya Mam. Kosakata maksud menggunakan huruf terakhir adalah D ataupun disebut delta, bukan T. Maksud MA ya, K SUD. Tapi maaf, aku hanya mengajarkan, tidak ada maksud untuk merendahkan SDM siapapun. Terima kasih. Aku jujur aja Kak, aku nggak mau loh kalian itu jadi BODOH gitu, dibiarkan dengan pemikiran yang ngerti kan? Enggak, ini ngasih tahu, mengingatkan ya sayang ya. Ya, itu aja. Karena emang bener, harusnya kan ngomongnya itu suara ngaji dari mana, bukan kayak ada kok ada suara orang ngaji atau apa. Ya memang orang. Kenapa? Kok aneh? Aku aja nggak ada komplain, kok kau yang kayak kaget ada suara orang ngaji. Ya kan, masuklah si momi Aitik. Sabar Mi, cuekin aja orang julid. Kayaknya aku deh ini yang julid, Momi Aitik. Nama kau Momi, ganti deh emaknya Etik gitu aja ya, kelayakan Mommy, Mommy, Mom, Dad. Nggak layak itu di situ Kak, di nama kau itu. Aku brutal aja nih sekarang sama kalian. Coba masuk. Abaikan yang julid. Aku ini sekarang yang julid. Coba
Makasih ya Mi, nggak terasa terganggu dengan suara ngaji. Aku udah terbiasa Kak Sekar. Komplek ini dikelilingi masjid, kanan kiri depan belakang pojok kanan kiri. Aku kan udah pernah bilang, Mas Boy kalau lepas ke masjid belakang dia Kak, kayak remaja masjid dia nongkrong. Tapi dari jauh dia tahu itu nggak boleh dia masuk. Tahu kalian? Berdiri aja di depan masjid itu gini. Ditengoknya anak-anak remaja masjid kayak pengen gabung, ya nggak boleh. Nak ingat, aku bilang, kau jalan kaki dan tangan. Kalau yang manusia yang ke masjid sana, anak-anak remaja masjid jalan pakai kaki. Itulah dia. Mambel, aku jual chill oil, order dong. Aku jualan tas, baju, tanah, kos-kosan, ruko. Belilah. Kayak mana? Bisa. Tapi aku nggak jual kisah. Bisa. Itu ruko ada di depan alun-alun, ada 2 biji lagi tuh sayang. Bisa nggak? Biar jadi duit aja, peninggal itu kalau disewa-sewa orang, sewa. Capek kali, beli kan lah. Nanti ku bundling aja harganya. Ayo. Acem. Kita dukung, malah kita sueh ganti nama. Aku nggak butuh dukungan Kak, lagi nggak nyalek loh Kak Momi Etik. Hah? Lagi nggak nyalek, tunggu 4 tahun lagi sayang. Memang visi misiku sekarang itu kayak Zanzabella. Soalnya kan kemarin nyalek kan nggak menang. Ya sekarang harus lebih aktif supaya 4 tahun lagi bisa, ya. Bisa ya sayangnya, bisa gildes ya sayang. Karena aku belajar dari seorang Zanzabella gitu, jangan langsung masuk mencalonkan diri padahal udah berapa tahun dia kan menjadi seorang aktivis. Nah sekarang harus lebih aktif gitu. Itu aku dapat itu. Iya betul Kak Octavia, kita belajar dari kegagalan orang, ya. Cocok. Mambel, jualin tanah aku di Tanjung Pinang daripada diambil pemerintah. Kakak jualin tanahku boleh? Ada di Batu, ada di Malang, ada di Blitar. Kayak mana? Bisa Kak. Nanti kakak jualin dulu tanahku, baru ku jualkan tanah kakak. Cemana? Cemana? Tanahku aja nggak. Tanahku nggak aku jual, gue biarkan aja di tengah, biar aja situ. Gimana? Jadi kita barter sayang. Acem, iso. Kalau bisa itu tanah yang di Blitar juga Kak jualkan biar tutup peternakan itu. Gak usah dibuka lagi itu peternakan, capek kali. Kambing diurus, ayam diurus. Kan kayak kurang kerjaan hidup ini. Coba ayam hamil ditungguin dia bertelur, manusia apa itu kayak kurang keren, ngapain ya kan? Blitarnya mana Mambel? Iya biar nanti ujung-ujungnya aku tonggomu katanya. Nggak usah Kak Butiran, lelah aku. Anggap aja Kak, kita nggak kenal, gitu aja, ya. Mam, sejak kapan ayam hamil? Oh dia nggak hamil ya Kak. Terus ayam itu kayak mana kalau dia nggak hamil? Jadi penyebutannya apa yang layak dan pantas? Bunting dia. Jadi ayam itu gitu dipakai, telur yang ada di perutnya itu apa? Ya kan ku bilang dia melahirkan disebut bertelur karena yang dia lahirkan adalah telur. Kalau kau dibilang bahasa biasanya itu adalah apa? Beranak, karena yang kau lahirkan anak. Kan gak mungkin ku bilang ayam itu beranak. Kan ku bilang tadi kayak kurang kerjaan.
ayam bertelur ditungguin. Capek kali aku dengar cerita ayam-ayam itu hamil. Cuma nanya. Jadi aku bilang ayam itu beranak. Jadi ceritanya lah, sebelum dia menelurkan telur-telur yang dengan cangkang yang nggak seberapa ini, baru dieraminnya, dia nggak bunting kak. Kutanya lah kak, dipakai lah ayam ini secara brutal oleh ayam-ayam lainnya. Dia nggak bunting, nggak hamil dia, langsung bertelur, dipakai prot jadi, dipakai prot jadi gitu. Nggak, aku bingung ini, jangan sampai kita pelajari nih mana duluan ayam, mana duluan telur. Kutanya sama kalian kak, ayam ini kalau dipakai dia nggak bunting. Jadi jatuhnya kayak mana kak? Hah? Kayak mana? Coba aku tanya kakak. Hah? Kayak mana? Mambel ibu HS, siapa ibu HS? Ibu HS ini banyak kali ibu-ibu. Heni Sagara, dia siapa? Mafia skincare, astagfirullah. Ayam apa telur duluan ada di bumi ini? Mam, apa? Ayam apa telur apanya? Dia kenapa? Ngelaporin siapa? Dia siapa? Masalahnya apa? Dia mafia skincare berseteru dengan dokter Ika. Enggak, dia ini dokter juga. Dia ini dokter juga. Atau apa? Enggak, yang jelas aja. Penyebutan mafia skincare itu kan adalah penyebutan dari kalian kan. Maksudku, basicnya dia ini apa gitu loh. Jangan ngebahas HS, takut dia kayak Rayo. Jangan ngebahas HS, dia kayak Rayo. Aku baru tahu orang kaya raya kaya raya maksud kakak kan. Orang kaya raya itu ditakuti. Apoteker. Kenapa dokter dan apoteker bisa ribut? Sama-sama nakes kalian kan. Apoteker yang meracik obat-obatan, dokter yang memeriksa dan memberikan resep. Kenapa rusak dunia nakes ini? Kalian pada ribut bergado. Kurang gaji nggak mungkin, kurang pemasukan nggak mungkin. HS ini, Heni Sagara ini adalah seorang apoteker, dokter Ika ini adalah dokter kecantikan gitu. Harusnya kalian bekerja sama. Bagaimana menciptakan skincare, kalian bekerja sama untuk mempercantik wanita Indonesia. Kok malah kalian yang buat ribut? Jadi konten kreator aja kalian. Kalau nggak jadi preman kalian dipajak sambu, sana kalian nongkrong di amplas gitu aja. Kopi dulu, kopi. Aku tanya kalian, kok malah kalian yang buat keributan? Heran aku nengok kalian. Sekarang yang petantang-petenteng ini siapa sih? Nanti dibilang kampungan nggak terima. Mbak, tolong buatin saya kopi panas. Makasih ya Mbak. Anakku lagi ngaji rupanya. Dokter Ika kayak fiktif gitu nah. Kayak fiktif.
cerita fiktif maksud kau? Kak, aku gini ya kak ya, maksudku bisa nggak kalian mengetik kosakata kalian itu menjadi sebuah kalimat yang dimengerti, jangan sampai berbeda makna, berbeda arti. Fiktif ini adalah sebuah karangan, sebuah naskah fiktif, cerita fiktif, mengada-ngada gitu. Yang mana yang benar? Bisa nggak? Doktif, kayak doktif. Terus produk pabrik si Henny Sagara itu di review, tapi Henny nggak suka gelai. Aku bingung di Indonesia ini. Nggak, jujur aja aku bilang nggak tahu kenapa ya. Aku tuh suka melihat ataupun mengikuti orang-orang yang memiliki usaha yang skalanya memang internasional. Inilah mungkin perbedaannya nasional dengan internasional, ataupun domestik dengan nasional, internasional, ataupun lokal dengan interlokal. Ngerti nggak sayang? DOIR, banyak brand yang sudah mendunia sayang. Bahkan kalau bisa orang yang ada di Mars sana pun bisa belanja gitu, ya kan? Dibuatlah isu, dibuatlah cerita AIWO. Santai mereka kak, nggak repot, nggak dikit-dikit lapor. Apa ya, nggak dikit-dikit AIWO. Banyak brand di luar sana yang produknya direplika, mereka malah bangga. Nggak kayak orang-orang di Indo ini bising. Orang-orang di luar sana dia punya produk, mau berupa itu skincare, hair care, body care, bahkan kalian tahu keras tesyong aja ada kok duplikatnya. Nggak repot mereka, bahkan mereka bangga. Serius. Apa? Iya. Kapan resign, Mbak? Hah? Kapan resign? Enggak. Resign lah ah. Biar ada cerita baru, soalnya udah lama ini banyak yang greget. Makasih ya, anak ngaji. Iya lagi ngaji. Astaga, baik banget kamu. Makasih ya. Iya. Bu kotor ini. Maksud ibu? Maksud iya. Udah makan nggak? Aku tadi bikin bakwan. Bikin bakwan? Oh iya, pintar ya. Karena Apa kan? nggak apa-apa, dibakar juga dapur nggak apa-apa sayang. Orang mbak yang lama aja chopper 4 dirusak, dia yang ngadu sama orang jelek-jelekin saya. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Brand BREND duplikat. Sekarang betah disuruh resign. Si Afi yang nggak tahu diri itu juga betah sebenarnya. Mana ada dia bisa cari bos yang kayak gue. Coba ini brand gede aja banyak duplikat. Kak, biasakan aja kak, merek gitu kak. Udah tuh, aku lebih menerima kosakatamu itu merek. Kadang kalian ini sok-sok gaul.
Ya, kalau kita tidak bisa menuliskan itu dengan baik yang benar, ya hencet berem geletak genah, hencet orang mah. Ya, kalian tulis saja. Banyak yang palsu, banyak yang dipalsukan. Gunakan kosakata ataupun bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aku minta tolong lah kak. Makanya aku kak lebih suka berbicara seperti ini dengan aku sendiri gitu loh. Ngerti nggak kak? Nggak mau sok ke barat-baratan, nggak mau sok ke Inggris-Inggrisan. Merek. Iya Fantang, merek. Kok di kampung kami bilangnya merek. Ngerti gak kak? Merek. Bener gak? Kapan namanya? Ini mana sih pemerintah ini, tolonglah ah. Pak Presiden. Bisa nggak Pak? Walaupun orang ini udah tua, udah berjamur, udah berbulu Pak, diajarilah Pak. Dari dinas pendidikan diturunkanlah Pak Presiden, Pak Wowo, Bapak Awa, Pak Prabowo. Aku loh salah satunya kemarin. Dengan ada isunya harus dilakukan pemilihan ulang. Aku loh yang paling bising Pak dulu. Bisa nggak Pak? Hah? Dari dinas pendidikan tolonglah Pak. Banyak kali orang ini tahap apa aja. Bahasa Indonesia orang ini dinilai ujian lagi lah orang ini Pak. Buat ujian ulang. Bahasa Indonesia aja Pak. Capek kali hidup ini. Enggak, aku sekarang yang buat demo sama bapakku. Nggak enak kali kalau bersin itu nggak jadi, ya kan? Nggak enak kali. Kalian jangan komplain sama ingusku. Aku kan udah bilang setiap bangun tidur aku pasti ingusan. Udah, tapi kalian ngapain masuk? Tadi sampai di mana? Mau bersin lagi dia kak. Sampai di brand, iya. Jadi Heni Sagara ini kayak mana ceritanya dia? Kayak mana? Mungkin alergi dingin Mi. Hidup itu jangan mungkin. Bulu hidungku nggak ada. Paham kau kak nih? Bulu hidung nggak ada. Aku tuh alergi bulu, alergi dingin. Alergi bulu, alergi debu, alergi dingin. Jadi banggalah kalian nggak kayak aku nggak ada bulu hidung. Jadi tidak ada penyaringan debu, bulu. Tahu kalian? Jadi kalian harus berbangga hati, berbangga jiwa. Ya, HS lagi gugat dokter Ika. Terus, iya betul Kak Cetiano.
Ingusnya belum hijau, aman Kak Mambel. Tenang sayang. Walaupun kau tengok aku sebelah mata kayak gini saya, kau tenang. Ya. Dokterku itu dokter-dokter bahkan yang sudah profesor sayang. Walaupun kau hanya melihatku sebelah mata seperti Allah cuman penjual tas. Allah enggak sayang, tenang sayang. Ya.